Hai guys, aku baru pulang dari rumah sakit dan sekarang memilih pulang lewat kampusnya Luhut. Nanti kita cerita tadi ngapain aja. Tada. Hai sayang. Dia cuma muncul doang. Wah, ya kamu nunggu di luar doang ya? Iya. Jadi tadi dia nggak bisa masuk karena pokoknya selama coronavirus ini cuma expecting mothernya doang yang boleh masuk, cuma orang yang terkait doang. Dan masuknya sendiri pun itu ketat coy, harus cuci tangan dulu. Habis itu di stop dulu, ngelepas segala yang dipakai masker apalah gitu, dilepas dulu, terus kita harus cuci tangan. Habis cuci tangan kita harus pakai hand sanitizer. Habis itu ke resepsionis itu ada jaraknya tadi berapa meter gitu, 1-2an gitu. Baru habis itu nunggu ke ruang tunggu, itu pun ada jarak antar ibu yang satu dengan ibu yang lain begitu. Setelah itu dipanggil, yang di dalam pun midwife-nya berapa kali ganti sarung tangan gitu tadi, terus pakai apa namanya ya, plastik yang di depan itu, apron kali ya, itulah. Kakaknya di sini serba. Oh iya, tadi sebelum aku appointment jam 1 siang, jam 12 tuh aku ditelepon di keluarga, maksudnya orang-orang yang tinggal satu rumah sama kita, itu ada simptoms coronavirus atau enggak, COVID-19 atau enggak, ada yang batuk, demam dalam seminggu terakhir atau enggak gitu. Terus nggak ada kan, jadi ya udah kita boleh datang ke appointment. Minggu lalu kita di cancel, ada di schedule karena awalnya di beda tempat di NHS-nya tutup, jadi kita dialihkan ke rumah sakit pusatnya. Ini bagus banget. Guys, kita lagi sudah masuk musim semi ini sekarang. Bagus ya. Sakura belum. Halo, selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau cerita pengalaman hamilku di sini selama pandemi corona melanda. Jadi sebagai informasi, kalau mulai awal Maret lalu di Inggris sudah mulai terwabah pandemi corona dan masyarakat Inggris pun sudah mulai merasakannya. Sampai akhirnya di sini lockdown. Ya, aku pun memutuskan untuk keluar dari kerjaanku dari sebelum hotel ditutup. Itu di usia kandungan 30 minggu atau sekitar 7,5 bulan. Aku akhirnya keluar dari kerjaan dan merumahkan diri demi keamananku dan juga baby dalam kandungan gitu. Di sini pas awal-awal coronavirus masuk itu warganya juga sempat panic buying sampai viral toilet roll itu sempat langka. Terus hand sanitizer juga. Oke, tapi yang aku mau ceritain di sini adalah gimana sih aku hamil di sini selama pandemi corona ini. Itu jadi kalau dari bulan Maret lalu semenjak corona masuk ke sini, sebenarnya aku sudah mulai proteksi atau siapin perlindungan diri dari hand sanitizer, masker. Itu kalau keluar juga aku harus pakai masker, terus bawa hand sanitizer. Kalau di rumah sih cukup cuci tangan aja. Sebenarnya sesimpel itu sih yang aku lakukan, selain minum multivitamin untuk pregnancy, vitamin C juga buat booster sistem imunku. Itu minum madu, jeruk anget. Ada beberapa hal yang aku alami, yaitu perubahan-perubahan terutama yang berkaitan dengan rumah sakit atau jadwal kontrol aku di sini. Contohnya adalah Maret lalu, tanggal 10 Maret itu aku harusnya ada appointment bulanan gitu, regular appointment setiap bulan. Itu sudah dijadwalkan ke tanggal 10 di NHS atau puskesmasnya Leeds gitu. Tapi tiba-tiba beberapa hari sebelum itu aku ditelepon kalau NHS-nya itu tutup dan aku harus pindah hari dan juga pindah rumah sakit buat kontrol rutin sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Jadi itu yang pertama, ada perubahan jadwal, perubahan tempat kontrol, dan selanjutnya juga ada midwife-nya atau dokternya itu berubah juga. Jadi di sini ibu hamil itu kita nggak bisa milih kita mau ke dokter mana, mau obginnya siapa gitu, itu nggak bisa milih, tapi dari rumah sakitnya gitu. Ya di sini hamil di sini itu hamil ala BPJS UK lah gitu. Jadi semuanya emang sudah ada aturannya, regulasinya itu udah jelas dari trimester pertama, kedua, ketiga itu gimana alurnya, kontrolnya, jadwalnya, apa aja yang dicek gitu. Nah, berarti kan di pandemi corona ini aku udah masuk trimester ketiga ya, karena usia kandungan udah di atas 28 minggu. Dan sebagai info juga, jadi
aku pas trimester pertama itu sempat ada tes screening darah, dan hasilnya ada yang di luar standar atau tidak normal gitu. Jadi emang, dan ini lanjut sampai trimester ketiga ditindaknya, yaitu aku ada satu indikator lah, aku ada potensi preeklamsia, dimana itu mulai terdeteksi atau tanda-tanda preeklamsia itu di trimester kedua ke atas, di atas minggu ke-20 gitu. Jadi emang di trimester ketiga ini cukup banyak appointment buatku, hampir 2-3 minggu sekali tuh aku bolak-balik ke rumah sakit. Dan kondisinya lagi corona gini, kita pun lagi isolasi diri, nggak keluar, nggak kemana-mana, benar-benar cuma di rumah doang. Bahkan kita belanja dapur pun kita pilih yang dikirim. Misalkan keluar pun aku nggak ikut keluar, tapi Luhut aja yang keluar gitu. Dan ya gitu sih, jadi selama di sini sempet worry juga, karena ya ibu hamil itu katanya sistem imunnya melemah gitu. Jadi sedangkan virus corona ini kan menyerang ke orang-orang yang sistem imunnya rendah gitu. Jadi ya udah, aku melakukan hal terbaik yang bisa aku lakuin sih. Oh iya, aku sebenarnya di masa isolasi ini, setelah aku keluar dari kerjaan, sebenarnya nggak terlalu nganggur-nganggur banget sih di situ, karena aku mulai malah semakin hektik nyiapin logistik baby. Dimana pas dulu belum corona sebenarnya aku mikir udah ntar belanja-belanjanya pas aku udah resign aja gitu, udah keluar dari kerjaan, jadi fokus bisa milih-milih. Taunya ada corona, jadi ya udah aku sibuk belanja online, bikin list apa aja yang masih kurang, apa yang udah, gitu, sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga yang sudah punya anak dan yang sedang hamil di sini juga, sharing-sharing aja gitu sih. Itu ngomong-ngomong tentang jadwal kontrol aku di sini, jadi kan aku tetap kontrol ya, tetap ke rumah sakit meskipun lockdown. Jadi kalau untuk urusan medik atau olahraga 1 kali sehari itu masih boleh keluar, nggak ditangkap sama polisi lah gitu intinya. Nah tapi aku beberapa kali kemarin setiap sebelum kontrol pasti 1 jam sebelum itu dapat telepon dari rumah sakit, ditanya, dikonfirmasi aku ada keluhan sakit demam atau panas atau batuk atau enggak, terus orang yang tinggal satu rumah dengan aku ada simptom corona juga atau enggak gitu. Terus kalau aku jawabnya enggak, berarti sehat. Oh ya udah, kamu boleh ke rumah sakit untuk kontrol rutin gitu. Nah terus untuk di rumah sakitnya sendiri, selama corona ini biasanya kan aku dengan Luhut itu bisa masuk ya, maksudnya Luhut bisa ikut masuk dengerin konsultasi dan hasil-hasil yang dicek selama kontrol itulah. Nah cuma selama corona ini partner itu dilarang ikut calon ibu gitu, jadi cuma nunggu di luar doang. Jadi yang diperiksa ibunya itu cuma sendiri aja intinya gitu, jadi partnernya cuma nunggu di luar. Dan pas nyampe rumah sakit pun itu proteksinya cukup ketat. Jadi aku sebelum ke resepsionis itu harus melepas masker yang aku pakai dari luar, terus jaket yang aku pakai itu harus dilepas, disuruh cuci tangan ke toilet pakai sabun minimal 20 detik. Setelah cuci tangan pun masih harus pakai hand sanitizer. Nah setelah itu baru boleh daftar ulang ke resepsionis. Setelah daftar ulang ke resepsionis, aku disuruh nunggu ke ruang tunggu yang sudah disediakan. Itu pun ruang tunggunya itu didesain physical distancing gitu, jadi jarak 2 meter, ada kursi, ada meja, jarak 2 meter lagi ada itulah antara ibu yang satu dengan yang lain itu jaraknya sekitar 2 meteran gitu. Dan di hari itu yang datang tuh emang cuma orang-orang yang emang udah bikin appointment, yang nggak ada janjian, yang nggak ada jadwal periksa, yang nggak akan ke rumah sakit gitu. Itu sih, jadi kalau menurut aku sih ya di sini sistemnya sudah diatur dengan baik lah, dan aku pun tidak terlalu worry gitu, meskipun waktu itu pas pertama kali baru mau keluar tuh sempet takut karena setelah sekian lama gak keluar, akhirnya keluar, dan itu keluarnya ke rumah sakit, dimana area children hospitalnya itu satu area dengan yang buat ngerawat pasien COVID. Gara-gara corona ini, aku yang dari Januari lalu tuh udah booking antre kelas prenatal kelas itu di cancel karena ya himbauan dari pemerintah kita harus mengurangi kontak fisik dengan orang. Jadi selama isolasi ini juga aku beberapa kali ikut kelas online prenatal, dan juga belajar bareng Luhut dari materi-materi yang dikasih gitu. Kita juga ada grup WhatsApp expectant calon ibu.
dan di situ bisa ngobrol-ngobrol juga sih, sharing-sharing gimana kondisi terkini gitu. Nah terus sekarang kan aku udah 35 minggu ya, aku baru minggu lalu tuh kontrol, terus beberapa ngobrol-ngobrol sama midwife-nya gitu lah, nanti gimana kalau lahiran. Sekarang kan lagi musim corona gini, terus ada beberapa hal yang berubah atau tidak seperti biasanya, yaitu salah satunya pas delivery atau lahiran nanti itu partner itu cuma bisa nemenin pas lagi lahiran aja gitu. Tapi sebelum aku masuk ke ruang lahiran atau setelah lahiran udah pindah ke ruangan itu nggak ada orang yang boleh masuk, tapi hanya ibu dan bayi aja gitu. Jadi kira-kira begitu sih singkatnya pengalaman hamil aku di sini di masa corona ini gitu. Pokoknya sejauh ini puji Tuhan aku sehat, baby juga terakhir dicek sehat, detak jantungnya normal, terus tiap hari juga masih gerak aktif gitu. Minggu depan kontrol lagi di sini karena usia kandungannya udah di atas 32 minggu, jadi setiap 2 minggu sekali itu kita dijadwalkan untuk ke rumah sakit. Kayak satu lagi di sini itu di usia kandungan 34 minggu itu sebenarnya ada health visitor yang datang ke rumahnya buat ngecek kondisi kita gimana, persiapan kita lahiran gimana, terus ya kita intinya bakal ada health visitor gitu. Tapi kemarin karena ada corona ini akhirnya health visitor tuh cancel dan gantinya adalah calling by phone, dijelasin semuanya lah. Terus kalau kita mau ada pertanyaan-pertanyaan apa mengenai persiapan lahiran atau kondisi kita terkini, itu bisa ditanya di situ. Sehat selalu semuanya dimanapun kalian berada. Bye-bye!